Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket halaman 97. Di mana di sini disediakan neraca saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2010. Ini adalah data untuk penyesuaiannya. Dari data ini kita akan membuat dari jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo setelah penutup. Berikut ini adalah langkah untuk mengerjakannya. Pertama adalah membuat jurnal penyesuaian. Karena kita sudah punya neraca saldo akhir, maka itu memudahkan kita untuk bikin jurnal penyesuaian. Karena dasar bikin jurnal penyesuaian adalah neraca saldo akhir. Untuk penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang masih ada per 31 Desember adalah 3.500.000. Kita lihat di neraca saldo akhir untuk nilai perlengkapan. Ini dia nilai perlengkapannya, yaitu 5.300.000. Berarti pada akhir periode nilai perlengkapan 3.500.000. Yang menjadi beban saat terjadi penyesuaian adalah nilai selisih dari total yang ada di neraca saldo akhir dikurangi dengan yang ada di gudang. Itulah yang menjadi beban. Oke, kita catat di jurnal penyesuaian. Jadi kita buat tanggalnya. Berarti debitnya adalah akun beban perlengkapan atau surplus expense. Oke. Kreditnya adalah surplus. Nilainya adalah 5.300.000 dikurangi dengan 3.500.000. Oke, kalau udah enter. Berikutnya adalah iklan yang dibayar di muka adalah 2.900.000. Pada tanggal 31 Desember 2010, iklan yang baru diterbitkan adalah 2 juta. Maka nilai yang menjadi beban itu adalah yang sudah diterbitkan. Berarti debitnya adalah advertising expense. Ini dia advertising expense. Dan kreditnya adalah prepaid advertising. Nilainya adalah 2 juta. Jadi yang menjadi beban untuk iklan adalah iklan yang sudah diterbitkan. Oke, kalau udah kita ke penyesuaian berikutnya. Untuk penyusutan peralatan ditetapkan 1.600.000. Nah, di sini sudah ditetapkan 1.600.000. Ini adalah bebannya. Berarti debitnya adalah akunnya depresiasi expense untuk equipment. Jadi depresiasi equipment expense. Ya, ini dia akunnya. Kreditnya adalah yang akumulasi, berarti yang akun ini. Akumulasi depresiasi equipment. Jadi beban penyusutan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Seperti ini adalah jurnal untuk yang C. Untuk penyusutan peralatan 1.600.000 karena sudah ditetapkan langsung jadi beban ya. Depresiasi equipment expense, kreditnya akumulasi depresiasi equipment. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk berikutnya. Yang bagian D. Yang bagian D adalah pendapatan sewa diterima pada tanggal 3 September untuk 6 bulan. Coba kita lihat pendapatan sewa. Yang akun pendapatan sewa itu kan ini adalah sewa, berarti sewa itu sudah dibayar duluan, berarti akunnya ini. Unearned rent. Ini dia. Ini untuk 6 bulan, berarti kita bagi 6. Nah, jadi pendapatan sewanya 1 bulannya adalah 300. Nah, ini untuk dibayar di muka itu adalah unearned rent sebesar 1.800.000. Di sini dibayar untuk 6 bulan, jadi per bulannya 300, kita bagi 6. Kemudian dibayar di tanggal 3 September. Berarti kita hitung dari September ke Desember itu ada berapa bulan, itulah yang menjadi
kita akui sebagai pendapatan. Jadi ini kan bayarnya di muka untuk 6 bulan. Maka kita hitung dari September, Oktober, November, Desember. Ini ada 4 bulan. Berarti yang sudah menjadi pendapatan, yang dapat kita akui menjadi pendapatan adalah 4 bulan dari September sampai dengan Desember. Akun yang digunakan untuk menjurnal berarti debitnya adalah yang ini, unearned rent. Sewa diterima di muka. Kreditnya adalah rent revenue ya, rent revenue. Oke, ini akunnya 202. Berarti 300.000 kali 4 dari September sampai dengan Desember. Yang jadi pendapatan adalah 4 bulan. Oke, ini adalah jurnal untuk yang bagian D, mengakui pendapatan. Karena pendapatannya pertama kali bayar sewa itu belum diakui pendapatan. Diakuinya adalah sewa diterima di muka. Unearned rent 1.800.000 untuk 6 bulan. Per bulannya adalah 300.000. Maka yang menjadi pendapatan selama 2010 adalah 1.200.000. 300 dikali 4 dari September sampai dengan Desember. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya. Yang bagian E. Asuransi yang telah dibayar 12 September ini adalah untuk 1 semester. 1 semester itu adalah 6 bulan. Kita lihat asuransi dibayar di mukanya. Oke, ini menggunakan pencatatan asuransi dibayar di mukanya masih kosong. Berarti dia menggunakan pencatatan ini dia. Ini dia diakui sebagai beban. Jadi waktu membayar asuransi itu kita mencatatnya adalah beban asuransi. Boleh, nggak masalah. Ada juga mencatat sebagai harta asuransi dibayar di muka. Tapi di sini sudah diakui sebagai beban. Berarti beban asuransi. Yang kita buat jurnal penyesuaiannya berarti sisa dari asuransinya berapa. Ini kan untuk 1 semester 6 bulan. Nah, 6 bulan ini adalah 1.200.000 dibagi 6. Berarti 1 bulannya adalah 200.000. Dari September, 12 September, berarti September kita akui September sampai dengan Desember itu ada 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Maka yang menjadi beban itu adalah senilai 4. 4 dikali dengan 200 yaitu 800.000. Ya, 800.000. Sisanya adalah 400.000. Sisanya adalah 2 bulan. Dari 1 semester kepake 4 bulan. Yang belum digunakan adalah 2 bulan. Berarti jurnal penyesuaiannya untuk soal kali ini adalah yang belum menjadi beban. Berarti debitnya adalah prepaid insurance senilai 400.000 karena masih ada 2 bulan lagi, 2 kali 400.000 yang belum menjadi beban. Ini akunnya adalah prepaid insurance. Kreditnya adalah akun insurance expense. Karena di sini pencatatan awal untuk asuransinya adalah beban. Kita lihat dari sini, beban asuransi. Maka yang menjadi jurnal penyesuaiannya adalah yang belum terpakai. Jadi prepaid insurance debit dan kreditnya adalah insurance expense. Agar yang ada di neraca saldo akhir nanti setelah penyesuaian nilainya adalah yang nilai sebenarnya yaitu 800.000. Oke, kalau udah kita ke penyesuaian berikutnya, yaitu di bagian F. Terdapat beban gaji bulan Desember yang belum dibayar adalah 1.500.000. Kita debitkan. Ini belum dibayar ya. Berarti jurnalnya adalah beban gaji. Yang ini berarti salaries expense
kreditnya adalah hutangnya, yaitu salaries payable. Ini dia. Jadi yang gaji belum dibayar, itu jurnal penyesuaiannya adalah salaries expense, kreditnya adalah salaries payable. Oke, kalau udah kita ke penyesuaian yang terakhir. Terdapat bunga yang masih harus diterima sebesar 300.000. Ini nilainya 300.000. Ini yang harus diterima, berarti bunga yang masih harus diterima. Debitnya adalah, kita lihat akunnya. Ini bunga yang masih harus diterima, berarti debitnya adalah interest receivable. Ya, interest receivable. Kreditnya adalah interest revenue. Oke. 402. Sorry. Senilai 300.000. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk semua soal kita pada kali ini. Karena ini kan bunga yang masih harus diterima. Jadi interest receivable, kredit interest revenue. Kita lihat nama akunnya yang ada di dalam neraca saldo soal yang diberikan. Oke. Kalau udah bikin jurnal penyesuaian, maka kita bikin neraca lajur. Kolom neraca lajur kosong seperti ini, ya. Ini kolom yang ini diambil dari neraca saldo akhir, tinggal kita salin saja seperti ini. Nah, ini kita salin ulang atau kita copy paste. Copy paste special value. Nah, seperti ini aja, tinggal disalin ulang. Udah kita jumlahin. Nah, ini dia. Lalu sekarang kita ke penyesuaian. Tinggal dipindahkan dari jurnal penyesuaian ini ke neraca lajur. Memindahkan sangat mudah sekali. Kalau manual, pindahkan misalnya surplus expense, debit, pindahkan ke debit. Kita cari surplus expense-nya sebelah debit. Nah, ini dia. Tinggal pindahkan seperti ini. Ini surplus expense, kita pindahkan debit. Kalau saya menggunakan Excel bisa pakai rumus aja, sama di pelajaran spreadsheet ada. Oke, kita buat aja. Ini ranknya. Ini ranknya, lalu kita lihat di sini. Lalu summary-nya adalah yang ini. Oke. Ini baru kita copy ke bawah. Tapi pastikan kalau menggunakan Excel, nomor akun ini sudah benar dan sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Oke. Kalau udah kita buat juga di sini sum if. Kriterianya ini sum rank-nya ada yang sebelah kredit. Ini biasanya diblok dan dikunci atau menggunakan name box. Oke. Oke, kalau udah sekarang kita bikin untuk NSD-nya. Oke, ini bisa berlaku sampai dengan sini. Oke.
Lalu ini juga bisa, sekarang penyesuaiannya ditambah dengan akumulasi kredit ditambah dengan penyesuaian kredit. Kalau kredit ketemu kredit. Oke, ini tinggal kita copy paste saja ke bawah. Sama. Oke, kalau yang ini saldo kredit ketemu debit dikurangin. Oke. Oke, ditambah kredit. Oke, lalu ini saldonya debit. Oke, lalu berikutnya ini debit. Insurance expense debit, kalau ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang. Oke. Kita buat dulu rumusnya sekalian. Ditambah debit. Oke. Udah, kalau udah selesai kita bikin laporan laba rugi dan neraca. Kita fokusnya kalau bikin laba rugi dan neraca, kita kasih warna yang berbeda. Kalau bikin laba rugi dan neraca, di dalam neraca lajur tinggal dilihat, kalau nomor akun 1 sampai dengan 3 itu di neraca, jadi seperti ini. 1 sampai 3 di neraca, tapi dasarnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini dipindahkan saja 1 sampai 3. Oke, lalu berikutnya dari nomor 4 sampai dengan 5, pokoknya pendapatan beban itu masuk di laba rugi. Nah, seperti ini dia posisinya, baru kita jumlahkan. Untuk laba rugi biasanya tidak seimbang karena ada labanya. Oke. Kredit dikurangi debit karena pendapatan dikurangi dengan beban. Laba tadi kita pindahkan ke sebelah kredit di neraca. Kalau enggak, memang ini tidak balance. Nanti kalau setelah kita tambahkan jadi balance. Oke. Ini adalah laba usaha. Oke, udah selesai untuk neraca lajur kita. Jadi, setelah memindahkan neraca saldo akhir, kita pindahkan penyesuaian seperti yang ada di sini. Kalau misalnya debit pindah debit, kredit pindah kredit sesuai dengan nama akunnya. Lalu setelah itu ditambah dan dikurang sesuai dengan akunnya. Misalnya cash, kalau ada debit ditambah, kalau ada kredit dikurang. Nah, begitu juga dengan akumulasi saldonya kredit. Kalau ketemu kredit ditambah, ketemu debit dikurang. Ini dijumlahkan keseluruhannya. Hasil NSD ini dibagi. Mau pilih kemana? Ke laba rugi atau neraca? Untuk nomor akun 1 sampai 3 itu pindahnya ke neraca, dan nomor akun 4 sampai 5 pendapatan beban itu di laba rugi. Oke, setelah itu kita dapatkan angka laba dan ruginya. Kalau laba itu pindah ke neraca sebelah kredit. Kalau rugi posisinya di kredit, berarti pindah neraca sebelah debit karena akan mengurangi nilai dari modal. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Dimulai dari membuat laporan laba rugi. Kita akan membuat di sheet yang berbeda. Nah, ini dia worksheet yang berbeda saja. Oke. Oke, kalau udah, ini dia. Kita kecilkan tampilannya. Kalau membuat laporan laba rugi, fokusnya di laba rugi ini. Oke ya, kita fokusnya di sini. Kita kasih warna yang berbeda biar oke. Kita fokusnya di sini. Oke. Kita buat dulu namanya PT Sehat. Income statement. Oke,
Oke, kita buat judulnya ke tengah. Oke, kita mulai dari nomor akun 4, yaitu pendapatan revenue. Kita buat aja di sini revenue. Oke, kita tulis revenue ini di sini ada 3 macam, kita tulis langsung. Pertama adalah interest revenue, ya ini dia. Angkanya ini 25.490.000. Lalu ada interest revenue 510.000. Ini dia. Lalu ada berikutnya adalah rent revenue 1.200.000. Oke, jadi semua pendapatan kita jumlahkan. Oke, ini adalah total pendapatannya. Ini adalah total. Lalu sekarang adalah expense, beban. Oke, bebannya kita jumlahkan juga, kita tulis dari insurance expense. Lalu berikutnya ada salaries expense, lalu ada supplies expense, dan ada juga advertising expense dan depresiasi equipment expense. Oke, semua biaya ini kita juga pindahkan. Oke, tinggal salin saja, jangan sampai salah tempat. Ini 18.300.000. Advertising expense-nya 2 juta dan depresiasi expense untuk equipment-nya adalah 1.600.000. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, kalau udah, jadi pendapatan dikurangi dengan beban. Oke, ini adalah total beban. Total expense. Ini adalah net income atau laba bersihnya ya. Oke, kita buat setelah ini adalah laporan perubahan modalnya. Oke, ini dia ya. Jadi isinya ada pendapatan dan ada beban. Oke, kalau udah dijumlahkan, ini jumlahnya pendapatan dikurangi beban. Oke, sekarang kita pindah ke laporan keuangannya, yaitu laporan perubahan modalnya. Laporan laba rugi. Kita lihat di sini adalah berupa modal, common stock, dan ada retained earning. Oke, kita akan membuat laporan perubahan modalnya, yaitu laporan laba ditahan. Ini berarti laporan laba ditahan. Oke, kita buat judulnya dulu. Kita buat di sini. Change equity. Laporan perubahan modalnya kita buat di sini. Ini ada nilai common stock-nya. Jadi nilai common stock-nya nanti akan tetap. Ini ada common stock. Kita buat di sini ada namanya returning. Ini ada nilainya total. Oke. Kita buat di sini. Common stock-nya ini adalah balance 1 Desember. Nilai common stock-nya ini. Oke, retained earning-nya juga kita pindahin. Lalu di sini ada, berarti ini totalkan. Ini tentang equity-nya ya. Lalu kemudian ada di sini
net income, dan dividen. Oke. Net income-nya kita lihat di sini di laporan laba rugi, ambil angka ini boleh, ambil angka dari sini juga boleh, sama aja angkanya. Lalu dividennya itu pengurang, ini dia dividennya. Jadi nilainya adalah laba ditahan tanggal 1 Desember ditambah net income dikurangi dividen. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Oke. Untuk equity-nya tetap angkanya ya, yang berubah adalah return earning-nya. Oke, kalau udah, sekarang kita ke neraca. Oke, kita buat nama PT-nya. Oke, neraca berarti balance sheet. Oke, kita bagi dua layarnya seperti ini. Di sini adalah aktiva, sini pasiva. Di sini kita mulai dari current asset. Mulai current asset. Untuk nilai neraca ini, kita fokusnya di neraca ini, tinggal nyalin aja. Misalnya ini nilai dari cash, ini dia. Tinggal pindahkan aja akun-akunnya. Atau tinggal copy paste saja kalau pakai Excel seperti ini. Bisa juga copy paste. Special value. Oke. Angkanya kita lihat dari sini. Ya. Angkanya juga bisa di copy paste ya. Copy paste special value. Yang nggak ada angkanya ini tidak perlu kita masukin. Oke, seperti ini aja. Lalu kita jumlahkan. Oke. Bentar, saya turunkan. Sini aset. Sini liability. Oke, sekarang fixed asset. Nilai dari equipment dan akumulasinya. Lihat di neraca. Oke, kita jumlahkan. Oke, udah selesai. Sekarang kita, ini berarti total aktiva. Atau total hartanya ya. Ini total current asset, ini total fixed asset. Sekarang kita ke liability. Kita mulai dari current liability.
Oke, kita mulai dari akun, ini dia, account payable. Kita copy paste saja biar cepat ya, ini aja kita copy paste. Oke, angkanya yang ini. Kita jumlahin. Ini total. Sekarang equity. Equity-nya ada common stock dan ada retained earning. Untuk common stock, kita ambil angkanya dari sini, nggak masalah karena tidak berubah. Untuk retained earning, kita ambil dari laba ditahan ini, yang 3.200.000. Balance 31 Desember. Ya, neracanya juga kita jumlahkan. Ini total passive fund. Kita jumlahkan equity. Baru kita jumlah keseluruhan. Ini total equity. Kita buat di sini total current asset. Kita buat di sini total fixed asset. Oke, udah kita jumlah. Oke, ini adalah bentuk neraca yang sudah kita buat berdasarkan data dari neraca lajur pada PT Sehat. Ini dia adalah neracanya. Jadi isinya neraca ini adalah aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini terdiri dari harta, yaitu current asset dan fixed asset. Hartanya ada dua, current asset dan fixed asset. Angkanya kita lihat aja di neraca lajur bagian neraca. Karena neraca lajur itu fungsinya memudahkan kita saat menyusun laporan keuangan. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah current asset, cash sampai dengan prepaid insurance. Lalu ini ada fixed assetnya equity dan akumulasinya pengurangnya. Ini kita jumlahkan. Ini adalah jumlahnya. Kita jumlahkan. Ini adalah total dari aktiva. Kemudian sekarang total pasiva ini didapat dari current liability. Current liability ini yang ini, nomor akun 201, account payable sampai dengan salaries payable. Ini dia totalnya. Lalu berikutnya adalah equity. Equity adalah modal. Ini bisa diambil dari laba ditahan ini. Ya, dari sini bisa diambil. Ini angka common stock-nya. Common stock-nya tidak berubah angkanya. Yang berubah adalah laba ditahannya. Laba ditahan itu saldo awal tambah laba kurangi dividen. Oke, angkanya tinggal mindahkan saja. Kalau common stock juga bisa diambil dari sini sama. Cuman laba ditahannya tidak. Laba ditahannya ditambah laba dikurangi dividen terlebih dahulu. Nah, dia sudah seimbang. Ini adalah angka dari neracanya. Jadi dari neraca lajur ini kita bisa membuat tadi laporan laba rugi, kemudian laporan laba ditahan, dari laba tadi dipindahkan ke sini,
Kemudian kita bisa buat neraca. Nah, ini dia neracanya, diambil dari kolom neraca. Kemudian sekarang mau membuat jurnal penutup. Oke, untuk jurnal penutup kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.